Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu adalah kata-kata Allah. Manakah yang dikatakan kata-kata Allah? Kata-kata Allah itu tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas di mana Al-Quran yang sebenar-benarnya. Yang kita baca sekarang ini adalah bersifat huruf dan bersifat suara yang kita tetapi di dalam tulisan yang berupa dakwah dan kertas itu bukan Al-Quran. Itu kertas dan itu berupa dengan rupa dakwah. Dalam tajuk lepas kita pernah berbicara, apakah kata-kata Allah itu berupa kertas dan apakah kata-kata Allah itu berupa dawat? Apakah kata-kata Allah itu berupa angin, suara yang keluar dari hulkum? Apakah Al-Quran atau kata-kata Allah itu boleh hangus bila dibakar, boleh basah bila mana direndam? Apakah kata-kata Allah itu tersahir hanya melalui kedua bibir mulut saja? Apakah alam ini tidak mensahirkan kata-kata Allah? Cukuplah hanya bibir dan cukuplah kertas yang menggambarkan kalam Allah atau kata-kata Allah. Al-Quran di dalam diri manusia. Al-Quran ada dua ayat yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di dalam diri manusia dengan menggunakan istilah hati dan dada. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 97 dan yang kedua, surat Al-Qiyam ayat 16. Al-Quran itu terbentuk dari titik, kemudian menjadi huruf dan seterusnya menjadi ayat yang berjumlah 6.666 ayat dan menjadi panduan hidup manusia. Kemudian dimasukkan pula oleh Allah ke dalam diri manusia. Kata-kata Allah itu, kalam Allah itu, firman dan firman Allah itu adalah Al-Quran. Tapi manakah sebenar-benarnya Al-Quran? Setiap apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah qadim atau kalam qadim. Ini berarti Al-Quran itu bersifat qidam. Jika ia bersifat qidam, maka ia bukanlah muhaddas atau yang baharu. Sebab yang baru itu adalah makhluk yang diciptakannya. Dan yang diciptakannya jika masih berbentuk ruh, maka jelas ia makhluk. Pandangan sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah qadim, yang membawa maksud awal tiada permulaan. Maksudnya kalam yang qadim yang menjadi hak Allah. Jika ia menjadi hak Allah, maka ia tidak boleh bersifat ruh, akan tetapi ia harus bersifat zat. Jadi yang bersifat zat itulah yang diturunkan oleh Allah di dalam dada atau hati manusia. Siapakah dia atau sebenarnya Al-Quran? Apakah Al-Quran yang berbentuk jirim atau jisim atau jauharat fardi atau jauharal watsid? Jika Al-Quran itu berbentuk yang beristilah seperti yang kami katakan tadi, maka apabila dia sebenarnya yang dimaksud oleh Allah di dalam hati manusia atau di dalam dada manusia, kita wajib mengetahui hal ini sebab dia berada di dalam diri kita sendiri dan juga menjadi panduan hidup kita. Jika ia sebagai panduan hidup manusia, maka dapat kita katakan bahwa dia atau sebenarnya Al-Quran itu menjadi panduan kepada ruh, akal, nafsu dan tubuh yang terdiri dari tulang, daging, urat, darah, rambut dan sebagainya. Tanpa sebenar Al-Quran, semua yang ada pada sebuah batang tubuh kita atau manusia menjadi tiada membawa makna sama sekali. Maka sebab itulah yang dikatakan mencari sesuatu di dalam diri. Apa yang kita akan cari di dalam diri? Sudah pasti ini adalah suatu isyarat untuk memahami bahwa Al-Quran itu ada di dalam hati manusia
dan ada di dalam dada manusia. Mungkin awalnya kita merasa sukar untuk memahami bahwa Al-Quran itu ada di dalam diri manusia. Walaupun apapun itu, inilah ketentuan Allah dalam Al-Quran. Kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukanlah berbentuk jisim atau jauhar yang fardi, karena istilah tersebut adalah berbentuk-bentuk dalam wujud kebendaan. Al-Quran yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukanlah berbentuk kitab yang berjilid dan naskah, akan tetapi ia adalah berbentuk yang sulit untuk dilihat dengan mata kasar. Al-Quran tersebut adalah berbentuk zat, karena basit itu adalah sebahagian daripada zat yang diwujudkan. Adapun pendapat seperti ini, pertama yang kita imani sebagai Al-Quran itu adalah kalam Allah, yakni wahyu Allah kepada Nabi Muhammad yang kemudian tentunya atas kehendak Allah ditulis semula dan dijadikan kitab yang sekarang dicetak dan digunakan. Dan ia sekarang ini seperti kenyataan Allah menjadi panduan dan rujukan manusia. Ayat-ayat dalam kitab Al-Quran bercetak itu kita imani sebagai firman Allah. Kedua, tentang kata-kata atau pendapat ilmuwan, harus berdana bahwa Allah itu berfirman tanpa huruf dan tanpa suara. Kita beriman bahwa Allah itu bukan hanya berkalam atau sifat ma'ani, tetapi Allah itu maha berkalam atau maha berkata-kata. Bagaimanakah seorang ilmuwan Islam itu dapat menjelaskan dan membuktikan tentang sifat mutakallimun Allah itu jika hujahnya Allah berkata-kata tanpa huruf dan tanpa suara? Bagaimanakah boleh kita fahami sebagai berikut, hal berkata-kata itu melibatkan bersuara? Manusia yang masih bernyawa berbunyi atau berkata-kata dengan berbagai suara yang bagi manusia kita sebut sebagai bahasa. Bolehkah manusia yang sudah tidak bernyawa berkata-kata? Maka syahid pada kita yang berkata-kata itu adalah nyawa. Mulut dan lain-lain anggota adalah alat nyawa untuk berkata-kata. Dan kita yakini nyawa itu adalah diri, dan diri itu adalah Allah. Jika kita yakin yang manusia dengan sendirinya boleh berkata-kata, maka tiada apa lagi boleh dihujahkan. Kami berpendapat bukan manusia itu yang berkata-kata. Yang berkata-kata ialah insan atau diri batin manusia itu yang hakikinya adalah zat Allah yang bersifat mutakallimun. Jadi Allah itu memang berkata-kata dengan suara. Malah dalam semua bahasa manusia tanpa hentinya, dulu, kini, dan selamanya tanpa henti. Ada zahir, ada batin. Quran itu zahir berbentuk nyata, yakni kitab suci. Batin Al-Quran itu ialah Al-Furqan yang karat, yang kadang-kadang menjadi fikiran, yang tanpa huruf dan tanpa suara. Itulah Al-Furqan yang bila disuarakan menjadi Al-Quran pada hakikatnya. Yang disebut sebagai Al-Quran batin ialah Al-Furqan. Malah dalam Al-Quran ada surah yang namanya Al-Furqan. Untuk memahami hal ini, kita definisikan dulu dua istilah. Yang pertama, pada keyakinan kita Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam maksudnya kata-kata Allah. Jika kita berkata-kata, itu maksudnya berbicara. Kedua batin itu pada kita ada, tapi adanya tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Istilahnya gaib. Jadi bila kita kata Al-Quran batin, maksudnya ialah Al-Quran yang gaib yang tak boleh kita lihat dengan mata kepala. Pandangan kita adalah Al-Quran yang bermaksud kata-kata Allah bila diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW memang gaib. Ianya jadi nyata bila ditulis dan diiktibatkan pada masa Khalifah Utsman. Sebelumnya, bila dihafal oleh para sahabat dan disuarakan, ianya nyata ketika dalam bentuk suara. Dan ilmu hakikat kita yakini yang bersuara atau yang bercakap itu adalah nyawa, atau nyawa itu batinnya kita. Dalil
Yang mudah ialah walaupun orang mati itu yang sudah tidak bernyawa masih sempurna lidah, mulut, dan halkomnya sudah tidak boleh berkata-kata lagi. Dan pada kita nyawa itu ialah ruh Allah, yakni sifat ma'aninya. Pada kita Allah saja yang wujud. Jadi Allah sajalah yang berkata-kata atau berkalam. Maka Allah lah yang berkata-kata sejak Nabi Adam hingga kiamat nanti setiap detik dan ketika tanpa henti-hentinya dalam semua bahasa yang Dia ciptakan. Inilah Al-Furqan yang kita sebut sebagai Al-Quran batin. Jadi Al-Quran batin itu bermaksud kalam Allah yang disuarakan oleh tajallinya yang paling sempurna, yakni insan yang bila sohir, perbedaan bergelar manusia. Al-Quran batin itu bukanlah kitab Al-Quran yang sohir yang ada di rumah kita, itu menjadi batin atau gaib. Bukan semacam itu maksudnya. Hanya orang-orang yang berpegang kepada ilmu tasawuf saja membicarakan tentang Al-Quran batin. Pada orang yang hanya belajar ilmu syariat, ia satu bid'ah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setiap benda yang diciptakannya secara berpasangan. Contohnya ada lahir dan yang gaib, ada yang sohir, ada yang batin, ada yang lelaki, ada yang perempuan, ada Adam, ada Hawa, ada zat pasangan sifat, ada Baitullah, pasangannya ialah Baitillah. Pasangan Al-Quran sahir ialah Al-Furqan atau Al-Quran batin, karena tanpa batin maka yang sahir tidak akan dapat wujud atau nyata. Mana dia Al-Quran batin atau Al-Furqan? Al-Quran ialah firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, kemudian dikumpul oleh para sahabat menjadi 30 juz terdiri dari 6.666 ayat, kemudian dicetak dan sekarang terdapat di rumah kita masing-masing. Ini dikenal sebagai Al-Quran Sohir. Lantas di manakah Al-Furqan? Tentulah ia gaib dan tidak dapat ditunjukkan secara nyata. Untuk mengetahui yang batin, kenallah merujuk pada yang sohir. Bila Anda rujuk kepada awal-awal Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Alif sama dengan Allah, Lam sama dengan Jibril, Mim sama dengan Muhammad. Allah berfirman kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Muhammad. Penyampaian ayat-ayat Allah dinamakan Rasul. Perhatikan huruf-huruf Lam dan Mim bersambung erat membawa makna tentang hubungan malaikat dan Muhammad kekal selama-lamanya di atas kehendak Alif, yaitu Allah. Pengertian ilmu hakikat ialah yang sebenar-benarnya dikatakan Al-Furqan itu ialah diri batin manusia, ialah ruh yang bernama Muhammad Mustafa Rasulullah, yakni Ruhul Qudus. Dan makam Ruhul Qudus ialah di jantung manusia, dikenal sebagai Kalbu Mukmin Baitillah, yaitu pasangan kepada Ka'bah sahir di Mekah. Ada juga ahli sufi yang mengatakan Al-Quran itu adalah kata-kata Allah, manakala Al-Furqan itu ialah Allah yang berkata-kata. Tahukah Anda sahabat, Al-Quran mengandungi 30 jusuk. Jusuk mengandungi 2 hisib. Hisib mengandungi 4 makro. Jusuk mengandungi 20 muka surat. Muka surat mengandungi 15 baris. Al-Quran mengandungi 604 muka surat. Al-Quran mengandungi 114 surat. Al-Quran mengandungi 114 basmalah. Surat tidak mengandungi basmalah atau At-Taubah. Surah mengandungi 2 basmalah atau An-Naml. Al-Quran mengandungi 6.236 ayat. Al-Quran mengandungi 7.740.39 kalimat. Al-Quran mengandungi 3.211.180 huruf. Huruf yang dibaca mengandungi 10 kali ganjaran. Demikian sahabat, di mana Al-Quran yang sebenar-benarnya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.